Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa pula junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para netizen yang telah mengasih kritikan dan saran buat saya. Kalau bacaan saya masih salah ya saya mohon maaf, karena saya hanya orang awam dan penikmat YouTube. Di sini pertama-tama saya pribadi saya mohon maaf secara lahir maupun batin jikalau saya mempunyai kata-kata yang tidak berkenan pada para netizen, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan pada para komentator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya mengungkapkan bahwa menjelaskan tentang pendeta Saifuddin Ibrahim. Wahai pendeta Saifuddin Ibrahim, kenapa sih engkau selalu menghina umat Islam? Apa salahnya umat Islam sama kamu itu? Kok sampai berani kamu membuat statement begitu di di media massa alias di YouTube, ya kan? Apa yang membuat kamu membuat pernyataan statement untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran? Emangnya kamu itu bisa membuat Al-Quran itu adalah firman Allah yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Seenaknya saja kamu ngomong kayak begitu itu kepada Menteri Yakut Khalil Kauman. Pernyataan statement yang kamu bikin, Pak Saifuddin Ibrahim pendeta, itu membuat resah umat beragama Islam. Bukannya sesama agama itu harus saling toleransi, saling menghargai. Kok kamu membuat statement begitu itu maksudnya apa? Nanti kalau Anda dikatakan Anda itu PKI tidak mau, Anda dikatakan Dajjal tidak mau, Anda dikatakan iblis, setan tidak mau, ya kan? Terus apa maunya? Maunya perang, ya? Kalah sampai sama umat Islam, darahmu itu halal, dibunuh itu halal. Tahu kamu Pak Saifuddin Ibrahim, wahai pendeta? Kemanapun kau lari, kau tidak dapat bersembunyi pada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak dapat bersembunyi kamu. Pasti kelak semuanya kita akan semua meninggal dunia. Dan semua kelakuan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Janganlah engkau sekali-sekali melukai perasaan hati umat Islam yang engkau lantarkan, dan engkau sebut pesantren itu adalah tempat teroris. Sebenarnya pesantren itu bukan tempat teroris. Pesantren itu adalah tempat orang mengaji. Dan tanggapanmu itu salah, wahai Saifuddin Ibrahim. Anda itu terlalu banyak ingin menyesatkan umat. Anda itu bisa dikatakan iblis ya iblis, calonnya mbah-mbahnya iblis sampai itu. Dan saya sangat menyesalkan juga statement Anda itu. Ya alangkah baiknya Anda itu harus
segera bertobatlah sebelum ajal itu menjemput Anda, ya kan. Dan juga ini ada juga mohon maaf ya para netizen dan seluruh komentator, ada juga wanita di Kerawang itu tentang menyepelekan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dia menyebut apalah Al-Quran itu kayak gimana lah. Dan saya punya datanya. Jika kalau kamu tidak suka dengan agama Islam, lebih baik kamu diam saja. Tidak usah mengusik-ngusik agama Islam. Diam saja. Lebih baik diam. Jangan mengusik-ngusik agama kami. Jangan menjelek-jelekkan agama kami. Toh apakah benar agama yang kamu bawa itu benar? Ya kan? Yang sering jadi pembicaraan agama Islam saja. Kok tidak ada agama yang lain kamu usik-usik, ya kan? Apa salah mereka? Ya kan? Akhir-akhir ini Menak Menteri Agama belum selesai masalahnya dari dana haji, ya kan. Kemudian kotak infak, kotak sedekah tidak boleh disalurkan atau gimana, ya kan. Kemudian dipermasalahkan toa, dan lagi sekarang Menak mempermasalahkan logo halal. Kenapa sih engkau selalu membuat masalah terus? Kok tidak ada henti-hentinya membuat masalah? Apakah engkau enggak takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa dirimu kelak di akhir hayat? Apakah enggak takut? Ini bukan untuk kita semua ya, bukan untuk saya ya, untuk kita semua. Apakah engkau enggak takut? Kalau enggak takut silakan berbuat kemungkaran, silakan menjelek-jelekkan agama Islam, silakan. Nanti bukan kita yang membalas, Allah langsung yang balas nanti. Toh kalau kamu nanti dikasih kesempatan oleh Allah ya alhamdulillah, kalau langsung mati wassalam ya walau alam bisawab, kita tidak bisa apa-apa. Camkan baik-baik itu Bapak Saifuddin Ibrahim, Anda itu terlalu bagus namanya, terlalu menyandang bagus yang belakang yang nama Ibrahim, itu adalah Nabi Ibrahim yang dibawakan. Tapi kelakuan Anda Pendeta Saifuddin Ibrahim, kelakuan Anda itu seperti bajingan, seperti setan. Tahu Anda? Seperti dajjal, suka menghasut orang. Dan para netizen pasti setuju dengan komentator saya ini, komen saya. Ya di sisa hidup kita itu alangkah baiknya kita itu harus berbuat baik lah satu sama lain. Jangan suka saling mengadu domba, mencaci maki, menghina, ya kan. Kita semua di hadapan Allah itu sama semua, ya kan. Yang penting itu ketakwaannya, takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang penting. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, alangkah baiknya umur kita makin lama tidak makin mundur ke belakang ya Pak ya, Pak Pendeta ya. Dengarkan baik-baik ini Pak Pendeta, syukur-syukur Anda itu kalau tidak mati dalam keadaan hina ya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, makin lama umur kita itu nggak makin mundur ke belakang Pak ya, makin maju bertambahnya umur kita itu, semakin cara berpikir kita itu harusnya itu lebih dewasa Pak, dalam menyikapinya itu jangan seperti anak-anak lagi, kayak anak TK gitu, jangan Pak. Makin lama kalau orang yang sudah berilmu itu kayak padi itu, ibaratkan padi itu makin lama makin menunduk, nggak makin dangak gini. Sampai enggak malah menyebarkan kegaduhan, ingin menghasut seseorang, ya toh. Apa itu namanya kalau Anda tidak disebut dengan iblis?
Wahai pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana kau? Kalau Anda berada di Surabaya sudah pasti Anda itu akan dipenggal kepalanya, dan darahmu itu halal bagi umat Islam. Halal, tahu? Halal darahmu ini. Camkan itu baik-baik, Pak Pendeta. Ngaku pendeta tapi suka menghasut orang, suka menjelek-jelekkan agama lain. Apa itu? Apa itu namanya yang itu pendeta? Omongan pendeta enggak kayak gitu. Sopan santun, ya toh? Enggak suka menghina orang. Kayak ucapan saya ini nganunya nanti ya bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena kalau umat Islam terus dihina itu, terus dicaci maki, yang bergerak bukan kita, Pak, bukan kita. Kita cuma berdoa, atau kalau dinasihati tidak bisa ya sudah, Allah nanti yang datang, nanti yang mengajab bagi orang-orang yang suka merusak agama Islam. Gampang Allah kalau mengazab itu, mengazab seseorang gampang. Ceritanya Nabi Namrud, kok Nabi Namrud, namanya keliru, Raja Namrud. Raja Namrud itu kurang kayak gimana Raja Namrud itu. Dia saking sombongnya sampai dia itu mengaku dirinya Tuhan. Dan Allah itu yaitu membalasnya dengan apa? Seekor nyamuk masuk di hidungnya, kemudian dia bertelur, dihisap sampai otaknya ini sakit. Nah, seumpama kalau Saifuddin Ibrahim pendeta, kamu ngomong ke Menteri Agama untuk menghapus ayat Al-Quran, kalau kamu diazab oleh Allah gimana kamu? Sak keturunanmu ya opo? Apa kamu tidak mikir kamu statement kayak gitu itu? Camkan itu baik-baik. Anda itu sudah tua, umur sudah udur. Alangkah baiknya itu ngomong yang baik-baik. Di sisa umur kita ini ngomong yang baik. Nanti kalau dikatakan apa ndak mau sampean. Ya ini bukan untuk perkecualian untuk kamu ya, untuk semuanya ya. Bagi yang suka membuat gaduh agama Islam, suka mengadu domba, suka mencaci agama Islam, ingatlah azab Allah akan menanti Anda semua. Ingat dan ingat. Mungkin di sisa umur saya yang sudah tua ini, mungkin ya alangkah baiknya kita harus berbuat baik, menata diri untuk kita itu mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan selalu membuat kemungkaran di muka bumi ini. Kalau membuat kemungkaran, kita itu sudah diperingatkan oleh Allah itu berupa peringatan, yaitu banjir, azab kecil, yaitu gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung. Apa ndak tahu kalian itu tuh, kalian harus bisa membaca semua. Jangan ndak bisa membaca. Apa tanda-tanda dari Allah kayak gitu itu? Kalau ndak dari perbuatan kita sendiri, apa yang selalu menyusahkan masyarakat, ya kan? Yang selalu menyengsarakan masyarakat, membuat masyarakat tidak bahagia. Itu Allah itu akan murka, bukan kita yang murka, Allah itu akan murka. Ngerti sampean? Dan semua perbuatan kita itu akan dibalas nanti di akhirat nanti, dan semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita semua bakalnya meninggal semua, Pak. Nggak ada yang hidup abadi. Nonsen kalau ada yang abadi. Saya cium itu kakinya kalau ada yang abadi sampai 5.000 tahun, apa 10.000 tahun, nggak ada yang abadi. Nabi aja bisa meninggal, apalagi kita yang yang kayak kita ini masih lemah. Makanya jangan sombong-sombong jadi manusia.
wahai pendeta, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana kamu? Kamu kalau di Surabaya sudah dipenggal kepalamu. Ingatlah kamu dengan kata-katamu itu, saya yang selalu meresahkan eh, agama Islam dan yang membuat marah emosi umat Islam, ya toh. Ya mungkin ini sekian dari saya yang bisa saya utarakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para netizen maupun komentator. Saya minta maaf. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Dan segeralah bertobat, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, karena namamu itu sangat agung sekali, yang memakai nama Nabi Ibrahim yang terakhir itu. Jika kau mencoreng Nabi kita Ibrahim, kelak kau akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 turunan kamu akan dilaknat. Ingat itu. 7 turunan kamu akan bakal dilaknat. Soalnya kamu telah menjelek-jelekkan agama Islam. Dan bagi barang siapa yang sukanya mengadu domba antara sesama, membuat gaduh, menjelek-jelekkan agama Islam, ingatlah bahwa toh suatu saat nanti kita semua akan meninggal dunia. Tidak ada yang namanya itu hidup abadi. Sekian dari saya. Mungkin itu pesan dari saya, bukan kritik maupun apa ya. Jadilah pemimpin yang baik yang bisa membahagiakan masyarakat dan warga Indonesia, dan jangan suka sekali-sekali engkau menyakiti hati rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, umat muslim Indonesia, dan jangan sekali-sekali kau menghina agama Islam, ya kan? Sekali engkau menghina agama Islam, selamanya engkau akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Oke, kurang lebihnya marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita. Semoga negara ini negara yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rakyatnya semoga makmur, sejahtera, melimpah. Yang merasa kesulitan semoga diberikan kemudahan urusannya. Yang sempit rezekinya mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh ya semoga mendapatkan jodoh. Dan semoga para pemimpin-pemimpin kita itu adil dan bijaksana dan bisa memakmurkan rakyat kita Indonesia tercinta ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga semoga Indonesia ini terhindar dari wabah maupun penyakit-penyakit yang berbahaya, ya pun iri, dengki, maupun yang suka menghasut atau mengadu domba. Semoga engkau sadar akan kelakuanmu yang telah memposting atau membuat resah masyarakat. Dan ingatlah, di kanan kiri kita pasti ada malaikat yang mencatat semua perlakuan kita, baik dan buruknya kita selama di dunia ini. Ingat itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya ada kata-kata yang kasar maupun nggak disengaja, saya mohon maaf. Hanya manusia biasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dari saya, Ghostbuster. Mantap.